Assalamualaikum, kembali lagi di RH Channel bersama saya, Rafli di sini. Jadi di video kali ini, sesuai dengan thumbnailnya, saya akan menjelaskan tutorial cara pemasangan Premiere Composer atau Mr. Host lah nama aplikasinya. Nah, di situ adalah aplikasi untuk transisi dan berbagai macam hal yang gratis gitu untuk Adobe Premiere Pro. Nah, di sini langsung aja kita ke komputernya. Oke, jadi ini udah mulai ya. Nah, di sini saya langsung buka Google dulu. Kita ketik Premiere Composer, oke. Ini ketemu. Kita langsung pencet aja websitenya yang paling atas. Di sini langsung aja download for Windows gitu kalau pakai Windows. Nah, di sini gak usah sign email karena nanti buatnya langsung di aplikasinya saja. Nah, di sini sebelumnya tadi saya udah download sih. Nah, di sini langsung aja. Nah, saya sarankan di sini kalau untuk naruh file di penyimpanan selain C gitu. Karena takutnya kalau kena yang namanya virus nanti dibersihin gitu secara sampai habis, di reset lah bisa dibilang, itu nanti filenya hilang. Saya lebih baik sih di file yang lain. Tapi kalau emang nggak ada, kalian bisa di folder C aja gitu. Kalau emang ada yang lain ya pakai yang lain. Oke, sini saya taruh di Adobe Premiere Pro. Nah, udah. Nggak harus di sini ya. Maksudnya untuk di Adobe Premiere Pro tuh nggak harus taruh di file situ. Saya naruh di situ biar nggak sulit. Bentar. Oke, ini next saja. Nah, ini ke install ya. Nah, nanti ada menu kayak gini. Langsung kita pencet next saja. Nah, untuk email sama passwordnya ini kita buat dulu. Create new akun. Create-nya di sini gitu. Nah, di sini saya coba untuk langsung aja karena saya udah punya akunnya. Ini nanti saya skip aja videonya. Oke, di sini jadi saya udah ada ID sama passwordnya. Langsung aja kalau udah gini, langsung login. Nah, kalau udah login gini, ini kalian lihat, ini karena sering terjadi kesalahan gitu. Banyak yang kesalahan. Di channel sebelah juga gitu. Di sini kalian lihat gitu. Saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2021. Ini kalau dilihat di sini, saya buka untuk memastikan lagi. Untuk langsung gitu. Karena banyak banget yang gagal kan. Karena di situ saya juga ngasih tahu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kadang terjadi gitu. Nah, di sini. Ini kalau saya pencet help nih, Premiere Pro-nya tuh 541 gitu. Versi 15,4,1 gitu. Nah, langsung aja ini ditutup. Ini untuk aplikasinya Mr. Host pakai internet ya. Di sini langsung klik Premiere Pro di sini. Nah, di sini untuk installnya, sebentar saya lihat ininya dulu. Soalnya saya sebelumnya udah nyoba dan ada settingan-settingan tertentu yang memang harus di setting gitu. Untuk yang atas, kita nggak langsung lihat versi ngikutin Adobe Premiere Pro 2021. Di sini saya pakai settingan saya. Saya ambil yang 130 yang paling bawah. Oke, ini paling bawah. Ini saya nggak ngikutin tentang versi-versian karena ini saya gunakan dan saya lakukan berhasil gitu. Saya utak-atik gitu. Nah, untuk yang bawah di sini pakai yang 1.0.15 yang ini. Nih, kalian lihat lagi ya. Install. Ini emang harus install dua-duanya gitu. Kalau untuk kalian yang cuman install bagian atasnya saja, biasanya itu gagal dan ada tulisan yang kayak enggak support lah gitu. Coba saya cancel dulu nih. Kayak gini nih. Nanti bakal muncul kayak gini.
Ntar saya buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Ini saya juga sama kayak kalian. Untuk pemakaian aplikasi dan segala macam itu trial and error. Jadi ya sama-sama belajar lah. Nah di sini langsung aja. Saya coba bikin sequence baru. Mohon maaf kalau agak nge-lag videonya sini. Komputernya agak nge-lag. Nah di sini kalau pencet Windows, bentar. Ya, pencet Windows, langsung extension Premiere Composer. Karena tadi saya belum install yang bawahnya, nih, ini yang terjadi nih. Ini kan pencet Review and Install. Sebentar. Ini malah nge-lag komputernya. Nah di sini malah langsung ke sini gitu. Tuh munculnya itu Premiere Composer Requires Adobe Premiere Pro version gitu. Dia nanyain tentang versi, pokoknya gitu deh intinya. Nah kalau kita install yang bawahnya nih, ini ditutup dulu. Sebentar. Aplikasi saya tutup juga lagi. Oke langsung. Nah di sini kan karena saya cuman yang atas, jadi itulah yang terjadi. Nah saya pencet yang bawah nih. Jadi ingat yang paling atas 1.0.15 pencet. Nah ini kita tunggu sampai full gitu. Nah di sini udah saya coba sebelumnya di laptop saya dan itu berhasil. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, misalkan Adobe Premiere Pro-nya itu udah versinya lebih 2 atau 3 tahun dari video ini dibuat dan itu ada kesalahan, saya kurang tahu ya. Karena saya ini aja nyoba-nyoba gitu dan berhasil. Saya buat video ini untuk kalian-kalian yang emang gagal dan mempunyai permasalahan yang sama. Kalau ada yang permasalahan yang lain, kalian bisa tolong bantu kasih saran untuk yang berhasil gitu untuk permasalahan tersebut, karena saya hanya menyelesaikan sesuai yang ada di video. Sebentar, ini masih sedikit lagi. Nah udah sedikit lagi, sebentar lagi nih. Oke, nah udah. Nah, udah gini, pencet update all, oke install, udah sip, refresh sekali lagi, udah, untuk memastikan lagi, nah udah nih. Nah di sini saya coba buka Adobe Premiere Pro-nya lagi. Nah di sini kalian harus lihat benar-benar ya, ini udah langsung ada nih harusnya. Nah, pakai yang tadi. Ini silang dulu. Nah, tadi pencet Windows, Extension, Premiere Composer. Nah, di sini udah muncul. Saya pencet Review and Install. Di sini harusnya sudah langsung ada aplikasinya untuk load segala macam sound dan transisi. Nah, ini udah ada tuh. Di sini ternyata. Ini kalau emang tadi belum ada ya pencet Review and Install ya. Terus-terusan refresh aja gitu. Saya juga ngelakuin hal yang sama. Nah, di sini untuk load-nya tuh banyak banget. Tuh. Ada segala macam teks, posisi, transisi. Untuk pemakaiannya ya biasa aja lah, kayak cara pemakaian biasa. Oke, mungkin saya tutor aja deh satu. Saya ambil yang sebentar, Instagram kali, sebentar. Oke. Sebelum mulai ini salah nih saya.
Saya bikin sequence dulu. Rada lupa nih karena saya baru balik lagi nih. Udah hampir 6 bulan. New sequence, nah sini. Udah apa aja asal. Nah, udah nih. Saya ambil foto, contoh foto mana ya? Nah ini. Nah, saya coba pakai kata-kata yang ini. Ini sebagai contoh saja ya. Ini coba saya potong dan ini saya potong ya. Ini sudah terpotong ya. Nah, di sini coba saya pasang untuk transisinya. Nah, di sini udah langsung muncul. Tadi saya mau pakai yang aduh, nanti kena ini lagi. Watermark takutnya ya. Jangan sosial media deh. Ini aja nih. Transisi saya pakai ini langsung aja di drag and drop di sini. Cat oke. Udah harusnya ada. Kalau emang nggak bisa, sama-sama nggak bisa ini kita nih. Sim, you are dragging wrong place. Please drag into timeline. Button maksud button. Timeline. Timeline yang mana lupa lagi saya. Udah langsung aja berarti sini kali. Harusnya sini. Nah nih bisa nih. Langsung aja berarti ke timeline. Saya hampir lupa loh. Nah di sini udah bisa nih ya. Kalian bisa lihat nih. Saya zoom. Ini nih yang tadi tuh tulisan Mr. Horse. Nah di sini ini ada banyak ya untuk transisi dan segala macam di sini bisa gitu. Nah misalkan ada merah-merah kayak gini, itu caranya di render. Nah render in out seingat saya nih. Sebentar. Oh enter, pencet enter. Nah pencet enter doang ternyata. Nah udah hijau lagi. Nah gitu aja mungkin untuk di video kali ini. Untuk cara-caranya ya. Untuk misalkan kalian ada kesalahan dalam install dan juga ada merasa bingung, bisa tulis saja di kolom komentar. Mungkin nanti bisa kita saling berdiskusi karena sama-sama belajar gitu. Kita trial and error, mencoba terus ya sama-sama mencobalah. Jadi ya mungkin untuk di video kali ini itu aja. Kalau yang lainnya untuk kesalahan-kesalahan lain sih harusnya sih itu sudah tidak ada ya. Udah langsung bisa. Untuk akun juga kalian jangan sampai salah emailnya segala macam password. Itu ya mungkin itu aja untuk di video kali ini. Untuk kalian mempunyai kritik, saya lupa lagi. Udah lama saya soalnya nggak konten lagi. Seperti biasa, kalau kalian ada kritik, saran, maupun komentar, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Ya mungkin itu aja untuk di video kali ini. Saya Rafli Herensyah, selaku host di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.